Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMP 48. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat sehat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Sebelum dilanjutkan, marilah kita gunakan sikap spiritual kita dengan berdoa sebelum belajar, dimulai dari sekarang. Selesai. Baik. Pada pertemuan kali ini diingatkan bahwa kamu dari awal semester genap ke tengah semester genap, kamu belajar materi kompetensi dasar prakarya pengolahan menggunakan buku paket semester 1 atau ganjil. Nah, nanti disambung dari tengah semester genap ke akhir semester genap, kamu belajar prakarya kompetensi dasar pengolahan menggunakan buku paket prakarya semester genap atau semester 2. Oke, pada pertemuan keempat ini kamu belajar prakarya pengolahan dengan materi pokok, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Di dalam mata pelajaran prakarya juga menggunakan kompetensi inti yang sama dengan 10 mata pelajaran yang lainnya yang kamu pelajari di dalam kurikulum 2013. Jadi kompetensi inti ini dari 10 mata pelajaran itu sama. Yang pertama dan yang kedua itu menggunakan sikap. Yang ketiga ini yang disebut dengan pengetahuan. Dan yang keempat ini yang disebut dengan keterampilan. Jadi kompetensi inti, jadi artinya kamu belajar dari 10 mata pelajaran, itu kompetensi intinya 3 tahap. Tahap pertama sikap, tahap kedua pengetahuan, tahap ketiga keterampilan. Nah, tahap pertama yaitu sikap, dilambangkan dengan sikap nomor 1 itu kamu menggunakan sikap spiritual. Nomor 2 itu sikap sosial. Nah, dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pengetahuan, dilambangkan dengan nomor 3. Dan dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu keterampilan. Kamu di dalam kompetensi inti itu dilambangkan dengan angka 4. Nah, dari 10 mata pelajaran yang membedakannya namanya kompetensi dasar. Nah, 1.1 ini kompetensi dasar, kamu belajar mata pelajaran prakarya menggunakan sikap spiritual. 2.1, 2.2 dan 2.3 kamu menggunakan sikap sosial dalam mempelajari mata pelajaran prakarya. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu pengetahuan. Kompetensi dasarnya di dalam mata pelajaran prakarya yaitu dilambangkan dengan 3.1, memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan buah segar yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman.
memahami rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman. Nah, dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu keterampilan, dilambangkan dengan 4.1 yaitu mengolah bahan buah segar yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman. Oke, lanjut indikator pengetahuan, yaitu kamu merancang pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman. Dengan materi, kamu harus bisa menjelaskan jenis bahan dasar dan bahan bantu. Bahan dasar di sini yang disebut dengan buah segar. Bahan bantu, nanti mungkin saja kamu membuat produk makanan atau minuman. Selain bahan buah segar, kamu modifikasi dengan bahan yang lainnya. Nah, bahan yang lainnya itu selain buah segar disebut dengan bahan bantu. Lanjut, selanjutnya indikatornya itu kamu bisa menjelaskan jenis alat dan kegunaannya. Ketiga, teknik dan langkah-langkah pengolahan. Yang keempat, teknik dan pengemasan penyajian. Dan yang kelima, pembuatan rancangan pengolahan. Nah, ini yang disebut indikator pengetahuannya ya, yang kamu pelajari. Nah, bagaimana dengan keterampilannya? Indikator keterampilannya, kamu harus bisa mengolah bahan buah segar yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman. Membuat pertanyaan tentang cara merancang dan mengolah buah segar. Jadi artinya kamu nanti itu membuat slide presentasi ya, membuat rancangan kebutuhan alat dan bahan serta teknik pengolahan. Nah, ini juga nanti 2 dan 3, 1, 2, 3 dibuat nanti bentuknya mungkin slide presentasi. Nah, keempat, mengolah buah segar menjadi makanan dan minuman serta menyajikan dan mengemas. Nah, yang keempat ini kamu nanti membuat makanan atau minuman berbahan buah segar. Nah, yang keempat, mengevaluasi dan melaporkan proses dan hasil pengolahan. Jadi artinya kamu menyerahkan hasilnya atau mengirim hasilnya via classroom nanti. Lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya 1. Mengetahui jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan buah segar menjadi makanan dan minuman. 2. Merancang dan membuat pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. 3. Membuat presentasi mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Keempat, mempresentasikan hasil laporan karya pembuatan produk pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman plus video. 5. Siswa menampilkan hasil produk pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Oke, demikian presentasi pada hari ini. Saya akhiri saja dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.